It all begins with love. Mana Cang? Sama Cang? Cang. Jadi guys, kita mau ke Ciladap. Ini pada kakak yang baik, terima kasih banyak atas donasinya, donaturnya, segala macamnya, supportnya. Pokoknya sukses terus buat kakak yang baik. Jadi hari ini kita mau ke saung edukasi yang ada di desa Ciladap, dekat daerah Ciladap, yaitu Jampang mana teh? Sagaran, Surade, Segaranten, Jampang Segaranten. 3 jam lah, 3 jaman ke sana, insya Allah. Nanti kabar-kabar lagi ya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum sampurasun atur nuhun kasadana kabarutan sabung polir lalai brotherhood for nature sudah mulai berjuang membagikan buku dan beragam makon gitu. Nu penting masing carehat terus laju berkah selamat jangan lupa bahagia utah lalai ebekan brotherhood sabun di Alhamdulillah perjalanannya
Sekarang alhamdulillah semua tim selamat datang ke kampung Ciragil. Dan sekarang kita lagi berada di aula yang ini milik kampung, milik desa. Di sini adalah masjid, jadi kebetulan kita istirahat. Kalau ke taman bacanya sekitar 5 menitan lah, harus jalan kaki dulu gitu kan. Kampung Ciragil, dan sekarang lagi nunggu anak-anaknya karena lagi pada pengajian katanya. Habis asar baru anak-anak di sini. Jadi teh ternyata segala tangkal naon aja mau dipelakan di tanah aja jadi wae. Kan itu mau bibit hanya sebatas beberapa lah untuk hanya jualis dulu aja ya. Tema orang mau bibit anu fokusna naon gitu. Terus cenah mah baheula pas zaman TOC teh kopi teh di saya loba pisan pernah menjadi kebun terbesar kopi oge di dieu. Selamat sore anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Yuki Maulana, ya, tinggal di Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repaldi. Halo Rifaldi. Kelas 4 sekolah di SDN Cintu. Cita-citanya ingin Menjadi kiai. Kalau tahu, ayo 1, 2, 3. nanti disimpan di taman baca ya. Kalau mau gambar atau mau baca nanti main aja ke taman baca ya. Di mana taman bacanya kakak? Di mana? Kosong itu. Ya, nanti taruh di sana ya, disimpan di sana ya. Nanti rajin-rajin baca ya. Udah. Terima kasih orang-orang baik. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya ya. Jadi posisi sekarang kita lagi berada di Saung Edukasi ya, Saung Edukasi yang berada di desa Kampung Cidadap, desa Kampung Ciragil, desa Cidadap, kecamatan Cidadap, Kabupaten Sukabumi. Dan mudah-mudahan adanya saung ini bisa lebih bermanfaat buat anak-anak. Nah, dan sekarang ini tanggal 11, pas banget cuacanya lagi mendung-mendung. Dan kita mau ngobrol-ngobrol santai sama Kang Fajar ya, sama Kang Fajar. Dan Kang Fajar ini adalah pengelola Taman Baca Saung Edukasi ya Kang, Saung Edukasi. Kang, pengen nanya nih sama Kang, sebenarnya ini semua yang ada di sini ini berdirinya di lahan apa Kang? Di tanah siapa atau milik pribadi atau gimana? Lahan ini pertama ada ataupun pertama dibuka itu pada tahun 18-an, dan HGU ini adalah perkebunan karet. Penanaman karet pertama di Indonesia itu ya di sini. Iya. Dan penanaman karet terbesar kedua se-Asia itu ya di sini tempatnya. Ya satu-satunya HGU gitu. Kita cuman ibaratnya kita cuman numpang tinggal aja gitu. Dan selebihnya karena masyarakat buruh perkebunan. Jadi ibaratnya ini bedeng-bedengnya lah gitu. Cuman karena setelah pembaruan
masyarakat diperbolehkan untuk membangun rumah pribadi, cuman tetap status lahan masih HGU, nggak bisa hak milik. Tapi warga kependudukan KTP Kampung Ciragil. Oh, Kampung Ciragil. Kang, ini kan udah ada nih saungnya, saung baca, saung edukasi ini. Mau diseperti apakan sih hari ini sampai ke depannya ini taman baca ini? Mungkin dijelasin dari awal ya mungkin datangnya. Ya pada intinya melihat dari keadaan lingkungan ataupun keadaan kampung ini yang nggak pernah maju gitu, monoton, dan kita masyarakat di pelosok yang mana selalu tertinggal. Ya kita sebagai pemuda mungkin harus memberikan inovasi-inovasi baru gitu. Dan salah satu contohnya yang kita buat, yang kita laksanakan di sini yaitu membuat saung edukasi ini untuk diperlukan ya pertama minat literasi gitu. Tidak hanya buat anak, karena literasi buat orang tua pun ya sangat minim gitu di sini ya. Orang tua pun jarang membaca, jarang kayak gitulah. Nah tujuannya seperti itu. Dan keduanya selain minat baca ataupun literasi, kita ingin aspirasi masyarakat, aspirasi pemuda, aspirasi ataupun keinginan anak-anak bisa disalurkan lewat saung ini gitu. Kita bagi, misalkan yang minat baca kita bagi, kalau yang kreasi kayak kerajinan ya kita arahin buat kerajinan gitu. Pada intinya seperti itu Kak, yang saya gagas, dan untuk kedepannya mungkin si saung ini tuh bisa terus dijadikan sumber inspirasi bagi anak-anak ya, selain di sekolah ya. Selain di sekolah, karena melihat di pandemi ini anak-anak sekolah cuma 2 hari. 2 hari, kalau SD 2 hari, Senin sama Kamis. Kalau SMP cuma 1 hari seminggu, dan kalau SMA SMK itu sistemnya daring. Oh, daring. Nah, ya, melihat kita di sini nggak ada jaringan sama sekali gitu kan. Nah, benar. Pusat informasi, pusat pengetahuan anak itu terbatas. Dan cara menanggulanginya ya mungkin bisa lewat saung edukasi dengan diadakannya buku-buku ilmu pengetahuan gitu. Nah, ya tujuannya seperti itu. Mudah-mudahan ya mungkin kedepannya saya berharap bisa lebih dari inilah kan gitu. Dan kegiatan-kegiatannya pun saya ingin lebih meningkatkan kemampuan anak-anak di sini lah gitu. Ya minimal anak-anak ya gitu. Karena kan yang orang tua mah udah lumayan agak susah gitu. Bahkan ini minimal anak-anaknya atau keturunan-keturunannya bisa lebih maju dari orang tuanya gitu. Nah, Kang, kan kalau misalnya berkaitan dengan pandemi kan itu sangat mengganggu sekali ya aktivitas anak-anak gitu kan. Nah, kan di sini masih susah jaringan kan pasti ada anak SMA gitu kan yang daring itu, sekolah daring itu. Nah itu bisa gimana, terhambat apa enggak? Ya bilang terhambat ya terhambat banget gitu kan. Ya contohnya mending lah kalau anak SD gitu kan tidak menggunakan sistem daring. Kalau di sini menggunakan sistem kuliah, sistem belajar itu 1 minggu 2 kali. Kita lihat ke anak-anak SMP, SMK, SMA sama yang kuliah nih. Ya sangat susah gitu ketika si guru ataupun si dosen yang jadi mahasiswa ngasih materi, ngasih pelajaran gitu sistem daring, benar-benar sangat susah gitu. Karena ketika kita ataupun saya sendiri ya, saya kan kuliah, ketika saya harus belajar sistem daring ya harus keluar kampung gitu. Dan secara otomatis itu mengeluarkan biaya yang double gitu bagi saya. Karena sistem belajar itu kan tidak terpatok oleh waktu, kadang pagi, siang, kadang juga sore gitu. Kalau misalkan gitu kan secara tidak langsung kita harus stay di tempat yang ada sinyal kan gitu ya. Dan kita akan membutuhkan. Nah, setelah ada taman baca nih Kak, gimana sih respon anak-anak terhadap taman baca ini setelah mereka anak-anak ini seminggu sekali 2 kali masuknya dalam seminggu? Respon anak-anak ada taman baca ini kayak gimana sih Kak? Respon dari anak-anak awal bagus itu Kang. Jangankan buat baca belajar di sini, pertama ngebangun ini pun anak-anak SD yang umuran ya kisaran kelas 4, kelas 5 sampai ikut ngebantu saya ngambil kayu, ngambil bambu untuk proses pembangunan ini. Dari situ pun saya terharu gitu melihat anak-anak, oh ternyata dia mempunyai semangat yang lebih gitu buat ngebantu saya, buat ngebantu mendirikan saung ini. Dan ternyata ketika sudah dibangun, saya bikin program
dan sama rekan-rekan pemuda yang lain, alhamdulillah mereka kompak tanpa kita undang pun karena kan di hari Rabu saya undang mereka untuk datang jam 9 ya. Jam 8 dia udah stay di sini. Itu yang paling plusnya mungkin dari anak-anak bersemangat banget gitu buat belajar di sini. Nah, untuk respon anak-anak udah berarti untuk orang tuanya gimana nih Kak adanya taman baca ini? Orang tuanya Sampai dengan saat ini sih hampir sama. Pertama dari pembangunan pun orang tua ikut terjun, ada yang keluar dana juga buat beli bahan ataupun kebutuhan yang lain, dan ada juga yang bilang saya sampai berterima kasih banyak melihat anaknya di rumah jarang baca, jarang belajar, ternyata ketika diarahin ke saung dan orang tuanya ngelihat sendiri anaknya aktif di saung, mereka sangat bangga melihat anak-anaknya aktif di saung. untuk harapannya Kang, harapan ke depannya nih taman baca nih gimana menurut Anda? Mau nyatanya seperti apa? Harapan saya buat kedepannya mungkin karena saya minim pengetahuan, minim ilmu lain, ya saya berharap ada rekan-rekan yang lain seperti Akang datang di sini buat membantu saya mendidik anak-anak buat lebih giat lagi membaca dan belajar, meningkatkan kemampuan mereka. Itu salah satu harapan saya. Dan juga selain itu saya berharap kampung-kampung lain yang ada pemuda ataupun pemudinya bisa meniru hal seperti ini gitu. Karena hal ini bisa berefek samping luar biasa bagi anak-anak dan juga lingkungannya sendiri gitu. Tanpa kita sadari adanya kegiatan sekecil ini pun sedikit demi sedikit kampung tersebut akan hidup, aktif dan berkembang. Ya, itu kalau dari saya. Ya mungkin selebihnya terus masih bisa berjalan terus kegiatan ini, dan juga pengennya kalaupun nanti setelah pandemi ini usai dan juga sekolah full seminggu gitu, tapi tetap ini akan digunakan seperti ini gitu. Misalkan ketika mereka sekolah 1 minggu, ya kita kan punya waktu hari Minggu, daripada mereka main-main gajah, ya mungkin kita arahin aja ke sini gitu kan, buat terus belajar di sini. Siap. Mudah-mudahan nantinya. Oke, begitu teman-teman, orang-orang yang baik ya. Mudah-mudahan dunia yang tidak baik ini menjadi baik ya, biar semuanya bisa berjalan dengan normal, aktivitas kembali lagi lancar. Sehat selalu buat teman-teman, orang-orang baik juga, sehat selalu ya. Cimurah Rizkina, sehat selalu, amin. Dadah. turunin maksudnya. Nah, udah biarin itu sama kakak aja itu mah. Ini mah. Ya. Nah, sore dan pohon. Nanti kakak sini bawa lagi bibit yang lebih banyak ya.